Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Bu Kiswati dari SMP Negeri 6 Jombang. Untuk kali ini Bu Kis akan meneruskan materi yang lalu tentang mengenal negara-negara kawasan ASEAN. Yang kita pelajari untuk sekarang adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik bisa menjelaskan tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara-negara ASEAN yaitu hubungan antar negara-negara anggota ASEAN sangat penting dilakukan karena berbagai macam kebutuhan hidup baik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bidang lain yang berbeda antar negara anggota ASEAN. Hubungan antar negara-negara anggota ASEAN bisa berupa kerjasama di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama yaitu adanya faktor pendorong yang meliputi yang pertama kesamaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan sumber daya alam, yang ketiga persamaan wilayah, yang keempat perbedaan wilayah. Sedangkan faktor penghambat dari terjadinya kerjasama anggota ASEAN yaitu yang pertama perbedaan ideologi, yang kedua konflik dan peperangan, yang ketiga kebijakan protektif, yang keempat perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Tujuannya adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Bentuk kerjasamanya meliputi yang pertama, pembangunan bidang sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, dan pembayaran upah yang wajar bagi pekerja. Yang kedua, menanggulangi masalah perkembangan penduduk. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan program kesehatan. Yang kelima, adanya pertukaran budaya dan seni. Misalnya, adanya festival film ASEAN. Yang keenam, adanya kesepakatan bidang pariwisata ASEAN atau disebut dengan ATA atau ASEAN Tourism Agreement. Yang ketujuh, adanya penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games yang ini dilakukan setiap 2 tahun sekali. Yang kedelapan, membantu wanita dan pemuda dalam usaha melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, bentuk kerjasama antar anggota ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, adanya traktat bantuan hukum timbal balik di bidang perdana. Yang kedua, adanya konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga, mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan. Ini merupakan kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat,
adanya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, adanya kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Misalnya saja adanya terorisme, perdagangan obat terlarang dan manusia, adanya bajak laut, dan lain-lain. Yang keenam, adanya kerjasama di bidang hukum, migrasi, kekonsuleran, dan kelembagaan antar parlemen. Selanjutnya, bentuk kerjasama antar anggota ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, adanya ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar, Bali dengan tema ASEAN Community 2015, yaitu Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Yang kedua, adanya penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, negara anggota ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara anggota ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN dan Jepang. Yang keempat, diselenggarakannya olimpiade di bidang pendidikan. Anak-anak, selanjutnya yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Yang pertama, dengan terbentuknya pasar tunggal atau MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Yang kedua, adanya daya saing ASEAN yang meningkat dan kemudian dapat menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing ke negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, kebijakan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa yang semakin luas dan semakin bersaing bebas antar anggota negara ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara ASEAN. Anak-anak, masalah kemanusiaan akibat interaksi sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, misalnya adanya pengungsi warga negara Myanmar ke negara-negara tetangganya, misalnya Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu, sehingga warga negara Myanmar itu disebut sebagai manusia perahu. ASEAN dalam hal ini menghimbau negara anggota ASEAN untuk menerima manusia perahu itu. Migrasi ini mempengaruhi jumlah kependudukan negara, baik negara yang warga negaranya mengungsi maupun negara yang menjadi tujuan pengungsi. Selain itu, migrasi ini juga berpengaruh pada bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya saja, warga masyarakat yang merupakan tempat pengungsian akan menunjukkan simpati dan empati kepada para pengungsi yang datang. Selanjutnya,
pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. Pengaruhnya yaitu dengan adanya konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Konferensi ini terjadi tanggal 12 sampai 20 April 2014 yang berdampak pada adanya yang pertama, adanya Festival Budaya ASEAN. Yang kedua, adanya Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Yang ketiga, adanya industri musik bersama, misalnya konser musik atau festival musik bersama antar anggota ASEAN. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, adanya sengketa perbatasan wilayah, yaitu berupa yang pertama, Pulau Natuna merupakan milik Indonesia yang kemudian diklaim oleh Tiongkok. Namun ini belum ada kejelasan siapa pemilik Pulau Natuna tersebut. Yang kedua, adanya Pulau Ligitan dan Sipadan yang merupakan milik Indonesia yang kemudian diklaim oleh Malaysia dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Yang ketiga, Kepulauan Spratly yang diperebutkan oleh Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Yang keempat, adanya Pulau Pedra Branca yang diklaim oleh Malaysia dan akhirnya dimenangkan oleh Singapura. Pengaruh berikutnya yaitu tentang pekerja migran. ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan yang terkait tentang sistem rekrutmen pekerja, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan kepada pekerja migran. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara ASEAN. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi secara keseluruhan dalam sistem pendidikannya. Misalnya, untuk meningkatkan mutu pendidik baik dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Selanjutnya, kita bahas tentang upaya meningkatkan kerjasama di antara negara anggota ASEAN. Upaya yang dilakukan yaitu adanya 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kerjasama tersebut perlu dorongan berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa
kekitaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Pilar yang pertama yaitu tentang sosial budaya. Yang pertama, ASEAN berusaha untuk mengatasi tantangan dalam bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ASEAN mengatasi daya saing kawasan ASEAN dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup di kawasan ASEAN. Yang ketiga, ASEAN membuka akses di bidang pendidikan, kebudayaan, iptek, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pilar yang kedua yaitu politik dan keamanan. Yang pertama, ASEAN berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengenali keragaman budaya, saling menghargai identitas nasional masing-masing negara, dan mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Pilar yang ketiga yaitu tentang ekonomi. Dalam hal ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah dan ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi nasional. Yang selanjutnya yaitu menguatkan bidang ekonomi dan daya saing produk dari masing-masing negara. Demikian anak-anak penjelasan tentang interaksi antar negara kawasan ASEAN. Kurang lebihnya Bu Kiswati mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.